Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang madhab, taklid, talfiq, dan ifta. Anggota kelompok 13 terdiri dari Lucy Nuraini dengan NIM 2120033, Nafa Nur Bahaiyah 2120180, dan Ufi Syarifah 2120239. Seperti yang sudah disebutkan mengenai pembahasan, kami akan membahas tentang madhab, kemudian taklid, yang ketiga yaitu talfiq, dan yang terakhir yaitu ifta. Masuk pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang madhab. Pengertian madhab. Kata madhab adalah isim matan atau kata yang menunjukkan tempat yang diambil dari fi'il madi atau kata dasar dhahaba, berarti pergi. Dapat juga berarti al-arroyu yang artinya pendapat. Sedangkan secara terminologi madhab dapat diartikan sebagai pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam madhab dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Kemudian madhab. Latar belakang timbulnya madhab dan dampaknya terhadap fikih. Munculnya madhab-madhab tersebut menunjukkan betapa majunya perkembangan hukum Islam pada waktu itu. Kemudian latar belakang timbulnya madhab dan dampaknya terhadap fikih. Munculnya madhab-madhab tersebut menunjukkan betapa majunya perkembangan hukum Islam pada waktu itu. Hal ini terutama disebabkan adanya 3 faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan hukum Islam sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama, semakin luasnya daerah kekuasaan Islam yang mencakup Arab, Irak, Mesir, dan lainnya. Kemudian, pergaulan kaum muslim dengan bangsa yang ditaklukkannya. Dan yang terakhir yaitu akibat jauhnya negara-negara yang ditaklukkannya itu dengan ibu kota khalifah. Sehingga para gubernur, hakim, dan ulama harus melakukan ijtihad guna memberikan jawaban terhadap problem baru yang dihadapi. Kemudian membahas tentang perkembangan dan macam-macam madhab. Madhab yang dapat bertahan dan berkembang terus sampai sekarang, serta banyak diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia, hanya 4 madhab. Yang pertama madhab Hanafi, di mana pendirinya adalah Imam Abu Hanifah. Kemudian ada madhab Maliki, di mana pendirinya yaitu Imam Malik. Yang ketiga ada madhab Syafi'i, di mana pendirinya adalah Imam Syafi'i. Kemudian yang terakhir yaitu ada madhab Hambali, di mana pendirinya yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian peranan madhab dalam pengembangan hukum Islam. Peran yang besar dalam pengembangan hukum Islam, madhab-madhab fikih telah melahirkan rumusan-rumusan metodologi kajian hukum yang luas dan komprehensif, sehingga fikih Islam tidak hanya mampu membawa persoalan-persoalan kontemporer. Selain itu, berkembangnya madhab-madhab fikih itu membuat hukum Islam menjadi lebih fleksibel. Kemudian pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas tentang taklid. Kata taklid berasal dari kata kolada, kalung, yaitu sesuatu yang lain dikalungi olehnya. Sedangkan definisi taklid menurut ulama adalah: yang pertama ada ulama Al-Ghazali yang berpendapat bahwa taklid adalah menerima ucapan tanpa hujah. Kemudian ada pendapat Imam Al-Asnawi yang mendefinisikan bahwa taklid adalah mengambil perkaraan orang lain tanpa dalil. Ada juga Imam Subha'i yang mendapatkan definisi bahwa taklid adalah mengambil suatu perkaraan tanpa mengetahui dalilnya.
Pembahasan tentang taklid berikutnya yaitu ketentuan bertaklid. Ibnu Al-Human menunjukkan kesepakatan ulama tentang bolehnya bertaklid kepada seseorang dari kalangan ahli ilmu yang diketahuinya bahwa orang itu mempunyai kemampuan untuk berijtihad dan memiliki sifat adil. Jadi pengertian adil di sini mengandung maksud khusus, yaitu adil dalam pengertian periwayatan hadis, bukan dalam pengertian peradilan. Yaitu seseorang yang memiliki kriteria sifat sebagai berikut. Yang pertama, tidak pernah melakukan dosa besar, kemudian tidak sering melakukan dosa kecil, dan juga selalu menjaga muru'ah atau harga diri. Kemudian pembahasan yang ketiga kita akan membahas tentang talfiq. Talfiq sendiri berasal dari kata tafaqo yang artinya mempertemukan menjadi satu. Adapun secara istilah talfiq adalah mengambil atau mengikuti hukum dari suatu peristiwa atau kejadian dengan mengambilnya dari berbagai macam madhab. Contohnya, ada dua orang laki-laki dan perempuan melaksanakan akad nikah. Tanpa wali dan saksi, cukup dengan melaksanakan pengumuman saja. Kemudian hukum talfiq. Para ulama berpendapat mengenai hukum talfiq. Al-Asnawi dalam kitabnya Nihaya al-Sul mengatakan bahwa ulama berpendapat talfiq yang mengarah kepada talfiq dalam satu masalah tidak dibenarkan. Pada dasarnya, talfiq dibolehkan dalam agama. Selain tujuan melaksanakan talfiq semata-mata untuk melaksanakan pendapat itu dan mengambil apa yang paling benar dalam arti setelah meneliti dasar hukum dari pendapat itu dan mengambil apa yang dianggap lebih kuat dasar hukumnya. Akan tetapi ada talfiq yang tujuannya untuk mencari yang ringan-ringan dalam arti bahwa yang diikuti adalah pendapat yang paling mudah untuk dikerjakan, sekalipun dasar hukumnya lemah. Talfiq semacam ini dicela para ulama. Jadi talfiq pada dasarnya kembali pada niat. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang ifta. Ifta berasal dari kata afta yang artinya memberikan penjelasan. Secara sederhana, ifta dirumuskan sebagai usaha memberi penjelasan tentang hukum syara oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Contoh dari ifta adalah mengenai hukum hadiah, undian. Jadi ada 3 bentuk hukum yang menyangkut hukum tersebut. Salah satunya hukum-hukum yang diperbolehkan syariat, hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.